Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan membawakan cerita Tales of Herding Gods episode 1-5. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Jangan keluar saat hari masih gelap. Frasa ini telah beredar di desa lansia cacat selama bertahun-tahun, tetapi kapan tepatnya hal itu mulai terjadi tidak pernah diketahui. Meskipun demikian, kebenaran frasa ini tidak pernah diragukan. Di desa lansia cacat, nenek Si mulai merasa cemas saat ia melihat matahari terbenam perlahan-lahan bersembunyi di balik pegunungan. Saat matahari terbenam, sinar terakhirnya menghilang, tiba-tiba meninggalkan seluruh dunia dalam keheningan total. Tidak ada suara yang terdengar. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah kegelapan yang perlahan mendekat dari barat, menelan setiap gunung, sungai, dan pohon yang dilaluinya sebelum akhirnya tiba di desa lansia cacat dan menelannya. 4 patung batu kuno telah didirikan di keempat sudut desa lansia cacat. Patung-patung ini sangat tua dan berbintik-bintik sehingga bahkan nenek Si tidak tahu siapa yang memahatnya atau kapan patung-patung itu dibangun di sana. Saat hari mulai gelap, keempat patung itu memancarkan cahaya redup di tengah kegelapan. Melihat patung-patung itu menyala seperti biasa, nenek Si dan para tetua desa lainnya menghela napas lega. Kegelapan di luar mulai bertambah pekat dan pekat, tetapi dengan cahaya patung-patung itu, perkampungan lansia cacat masih dianggap aman. Tiba-tiba, telinga nenek Si berkedut saat dia berteriak kaget. Semuanya, dengarkan, ada anak kecil menangis di luar. Di sampingnya, Matua menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin. Kamu pasti mendengar sesuatu, benar-benar ada bayi yang menangis. Kecuali tunarungu, para lansia lainnya saling berpandangan saat mendengar suara tangisan bayi bergema di kegelapan dari luar desa. Bagaimana mungkin ada bayi di dekat situ sementara desa lansia cacat terletak di daerah terpencil seperti itu? Saya akan pergi melihatnya. Nenek Si menjadi bersemangat saat ia berjingkat-jingkat lalu berlari ke sisi salah satu patung di desa. Nenek Ma segera bergegas juga. Apakah kau sudah gila, Nenek Si? Meninggalkan desa saat hari masih gelap berarti kematian. Makhluk-makhluk di kegelapan takut pada patung batu itu. Aku tidak akan mati secepat itu jika aku membawa patung ini keluar dari desa. Nenek Si membungkuk saat mencoba membawa patung batu itu. Namun, karena dia bungkuk, dia tidak mampu membawanya di punggungnya. Matua menggelengkan kepalanya. Biar aku saja, aku akan membantumu membawa patung itu. Orang tua lain di sampingnya berjalan terpincang-pincang dan berkata, Nyonya tua, Anda tidak akan mampu membawa patung batu itu lama-lama hanya dengan lengan Anda yang tersisa. Dengan kedua lengan saya yang masih utuh, akan lebih baik jika saya yang melakukannya. Matua hanya menatapnya. Apa kau masih bisa berjalan dengan kakimu yang lumpuh, dasar orang cacat? Aku mungkin hanya punya satu tangan, tapi aku punya lebih dari cukup kekuatan. Dia menstabilkan pijakannya sambil membawa patung batu yang sangat berat itu dengan satu-satunya lengannya. Wanita tua Si, ayo pergi. Berhentilah memanggilku wanita tua terkutuk asteris. Si cacat, si bisu, dan yang lainnya harus ekstra waspada. Karena desa ini akan kekurangan satu patung batu, pastikan untuk tidak membiarkan makhluk-makhluk dalam kegelapan itu masuk. Saat Matua dan nenek Si berjalan keluar dari desa lansia cacat, benda-benda aneh dan tak dikenal melayang di kegelapan di sekitar mereka. Namun, saat patung batu itu bersinar dengan sinar cahaya, mereka semua menjerit aneh dan mundur kembali ke dalam kegelapan. Setelah mengikuti tangisan bayi itu sejauh beberapa ratus langkah, Matua dan nenek Si melangkah maju dan tiba di tepi sungai yang besar. Dari sanalah tangisan bayi itu berasal. Cahaya redup dari patung batu itu tidak mencapai cukup jauh, jadi mereka berdua harus mendengarkan dengan saksama arah asal suara itu, bergerak ke hulu. Setelah puluhan langkah, tangisan itu terdengar di dekatnya. Pada saat yang sama, lengan Matua yang satu-satunya hampir mencapai batasnya. Nenek Si menggunakan matanya yang cerah dan melihat cahaya neon kecil di kejauhan. Cahaya itu berasal dari keranjang yang berhenti di tepi sungai. Dari sanalah tangisan itu berasal. Itu benar-benar anak kecil. Nenek Si melangkah maju untuk mengambil keranjang, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa dia tidak bisa. Di bawah keranjang ada sepasang tangan putih pucat yang membengkak karena air sungai. Tangan-tangan ini menopang keranjang dan anak di dalamnya, mendorongnya sampai ke dasar sungai. Jangan khawatir, anak itu aman sekarang, kata nenek dengan lembut kepada wanita di bawah air.
Seolah-olah mayat perempuan itu mendengar kata-katanya, tangannya mengendur. Dia menghilang ke dalam kegelapan saat dia tersapu oleh sungai. Nenek Si mengangkat keranjang itu, dan di dalamnya ada seorang bayi yang dibungkus kain. Sebuah liontin giok yang memancarkan cahaya neon terletak di atas pakaian itu. Baik cahaya liontin giok maupun cahaya patung batu itu sangat mirip, tetapi cahaya liontin giok itu jauh lebih lemah. Liontin giok inilah yang telah melindungi anak di dalam keranjang dari gangguan benda-benda dalam kegelapan. Karena cahaya liontin giok itu lemah, maka liontin itu hanya mampu melindungi anak itu dan tidak melindungi wanita itu. Dia laki-laki. Kembali ke desa lansia cacat, semua penduduk desa yang berkumpul sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Nenek Si membuka kain bedong untuk melihat bayi itu, dan sisa-sisa giginya yang layu dan berserakan menyeringai. Akhirnya ada orang yang sehat di desa lansia cacat kita. Si cacat, yang hanya memiliki satu kaki, bertanya dengan heran, apakah kamu berencana untuk membesarkannya, wanita tua Si? Kita bahkan tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Kurasa kita harus memberikannya kepada orang lain. Nenek Si meledak dalam kemarahan. Saya, seorang wanita tua, menyelamatkan anak ini dengan kekuatan saya sendiri. Mengapa saya harus menyerahkannya? Sekelompok penduduk desa menjadi tunduk dan tidak berani menentangnya. Kepala desa datang dengan tandu. Dia sedikit lebih buruk daripada orang tua lainnya, setidaknya yang lain memiliki anggota tubuh, meskipun lebih rendah dari manusia normal. Dia, di sisi lain, tidak memiliki anggota tubuh sama sekali. Namun, semua orang sangat menghormatinya. Bahkan nenek Si yang seperti iblis tidak berani bersikap kurang ajar. Karena kita akan membesarkannya, haruskah kita memberinya nama? Tanyanya. Kepala desa menjawab, Nyonya tua, apakah kamu melihat sesuatu lagi di dalam keranjang itu? Nenek Si memeriksa keranjang itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apapun di sini selain liontin giok ini. Kata Qin, ada di liontin itu. Giok itu tidak memiliki kotoran apapun, dan juga memiliki kekuatan aneh. Itu jelas bukan benda biasa, mungkinkah itu dari keluarga kaya? Haruskah dia dipanggil Qin, atau haruskah nama belakangnya Qin? Kepala desa berpikir sejenak sebelum berkata, biarlah nama belakangnya Qin, dan biarlah namanya Mu. Qin Mu, begitu dia dewasa, biarlah dia menjadi penggembala. Itu seharusnya cukup baginya untuk bertahan hidup. Qin Mu. Nenek Si menatap bayi yang di bedong itu yang tidak takut padanya dan tiba-tiba tertawa cekikikan tanpa peduli. Suara seruling bergema di tepi sungai. Seorang anak penggembala duduk di atas seekor sapi, memainkan nada merdu pada serulingnya. Anak penggembala itu tampak berusia 11 hingga 12 tahun, dan ia memiliki ciri-ciri yang halus, seperti bibirnya yang merah dan giginya yang putih. Dengan bajunya yang setengah terbuka, sebuah liontin giok menjuntai di depan dadanya. Bocah lelaki ini memang bayi yang diambil nenek Si dari tepi sungai 11 tahun yang lalu. Orang tua di desa itu telah bersusah payah membesarkan bocah lelaki itu selama bertahun-tahun. Nenek Si telah menemukan seekor sapi sehingga, ketika Qin Mu masih bayi, ia dapat minum susu setiap hari dan hidup melewati masa ketika bayi-bayi akan mati muda. Namun, tidak seorang pun tahu dari mana ia memperoleh susu itu. Meskipun penduduk desa lansia cacat semuanya jahat, mereka semua sangat baik kepada Qin Mu. Nenek Si adalah seorang penjahit, dan hampir setiap hari, Qin Mu akan belajar cara menjahit dari nenek Si, cara mengumpulkan dan memurnikan tanaman obat dari apoteker, cara menggunakan keterampilan kaki dari kakek cacat, cara menggunakan ekolokasi dari kakek buta, dan cara bernapas dan menghembuskan napas dengan benar dari kepala desa yang tidak memiliki anggota tubuh. Alhasil, setiap hari berlalu dengan cepat. Sapi itu telah menjadi inangnya sejak dia masih bayi. Nenek Si telah berencana untuk menjualnya, tetapi Qin Mu enggan. Oleh karena itu, pekerjaan menggembalakan sapi diserahkan kepadanya. Qin Mu sering menggembalakan sapi di tepi sungai, puas dengan pegunungan hijau dan awan putih kebiruan. Qin Mu, selamatkan aku. Tiba-tiba, sapi yang ditumpangi Qin Mu mulai berbicara, sangat mengejutkannya sebelum ia melompat turun dari punggungnya. Ia hanya bisa melihat mata sapi itu berkaca-kaca, dan dalam bahasa manusia, sapi itu berkata, Qin Mu, kamu telah mengonsumsi susuku sejak kamu masih bayi. Sebagian dari diriku dapat dianggap sebagai ibumu, jadi kamu harus menyelamatkanku. Qin Mu berkedip, lalu bertanya, bagaimana cara menyelamatkanmu? Sapi itu berkata, ada sabit di pinggangmu. Potong kulitku dan kau bisa menyelamatkanku dari jebakan. Qin Mu ragu-ragu, apakah kau sudah lupa betapa baiknya aku membesarkanmu? Tanya sapi itu. Qin Mu mengangkat sabitnya dan dengan hati-hati memotong kulit sapi itu. Anehnya, saat kulit sapi itu terkelupas, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Selain itu,
Bagian dalam kulit sapi itu ternyata kosong, tidak ada daging atau tulang yang terlihat. Di tengah proses mengupas kulit sapi, seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 20 hingga 30 tahun berguling keluar, kedua kakinya masih terbungkus kulit sapi. Kulitnya dan kulit sapi masih menyatu, tetapi tubuh bagian atasnya telah terpisah dari kulit sapi. Dengan rambutnya yang acak-acakan, wanita itu mengambil sabit dari tangan Kinmu yang tercengang dan memotong kulit sapi dari kakinya dalam 2 hingga 3 gerakan. Keberaniannya berubah menjadi kejahatan saat dia melihat Kinmu dan mengarahkan sabit padanya, tertawa dingin. Makhluk kecil yang keji, aku berubah menjadi sapi karenamu, dan selama 11 tahun, aku hanya bisa makan rumput dan bahkan harus memberimu susu. Aku baru saja melahirkan anakku yang malang sebelum penyihir itu berkomplot melawanku dan mengubahku menjadi sapi hanya untuk memberimu susu. Sekarang aku akhirnya bebas. Aku akan membunuhmu, lalu aku akan membantai setiap makhluk jahat di desa ini. Kinmu tercengang dan tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita berbaju kulit sapi itu. Tepat saat wanita itu hendak mengirisnya hingga mati, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia menunduk dan melihat bilah pisau mencuat dari dadanya. Muer, kakek apotekermu ingin kau pulang untuk mengambil obatmu. Mayat wanita itu ambruk ke lantai. Di belakangnya, tersenyum ramah pada Kinmu dan memegang pisau yang meneteskan darah, adalah kakek cacat dari desa. Kakek cacat, tubuh Kinmu lemas saat dia menatap kulit sapi dan mayat wanita itu dengan linglung. Kembalilah sekarang. Kripel menepuk bahunya dan terkekeh. Saat Kinmu terhuyung-huyung kembali ke desa, dia berbalik untuk melihat dan melihat si kelumpuhan melemparkan mayat wanita itu ke sungai. Dampak adegan ini begitu besar baginya sehingga dia bahkan tidak menyadari kapan dia telah kembali ke desa. Kinmu, bocah sialan, apa yang sudah kukatakan padamu? Jangan keluar saat hari masih gelap. Saat malam tiba, patung-patung batu di keempat sudut desa lansia cacat otomatis mulai menyala lagi. Nenek Si menghentikan Kinmu, yang berencana untuk menyelinap keluar desa untuk memeriksa kulit sapi dan menyeretnya kembali. Nenek, mengapa kita tidak bisa keluar saat langit mulai gelap? Tanya Kinmu sambil mengangkat kepalanya. Saat langit menjadi gelap, beberapa hal menakutkan akan bergerak di dalam kegelapan. Pergi keluar berarti kematian yang pasti, kata Nenek Si dengan sungguh-sungguh. Patung-patung batu di desa melindungi kita, dan hal-hal dalam kegelapan tidak berani memasuki desa. Apakah desa-desa lain juga memiliki patung batu seperti ini? Kinmu bertanya karena penasaran. Nenek Si menganggukkan kepalanya. Namun, dia terus melihat keluar desa dengan ekspresi khawatir, bergumam pada dirinya sendiri, si cacat seharusnya segera kembali, aku seharusnya tidak membiarkan si cacat keluar. Dia hanya memiliki satu kaki yang tersisa. Nenek, ada sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Kinmu ragu sejenak sebelum memberitahu Nenek Si tentang wanita yang muncul dari perut sapi. Nenek Si menjawab dengan acuh tak acuh, apakah kamu berbicara tentang wanita itu? Si cacat memberitahu saya tentang itu. Dia menyelesaikannya dengan benar. Ketika kamu disapih pada usia 4 tahun, saya ingin menjual sapi itu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Pada akhirnya, saya membiarkanmu merawatnya. Kamu lihat apa yang terjadi. Saya katakan kamu pasti akan memiliki perasaan terhadap sapi itu jika kamu minum susunya sampai kamu berusia 4 tahun. Kinmu tersipu. Usia 4 tahun sudah terlalu terlambat untuk menyapi anak dari susu, tapi itu bukan hal yang penting di sini, kan? Nenek, kakek cacat membunuh wanita itu. Itu pembunuhan yang bagus. Nenek Si tertawa. Dia membuat kesepakatan. Dia pasti sudah meninggal 11 tahun yang lalu. Kalau bukan karena kebutuhan kita untuk merawatmu, apakah dia bisa hidup sampai hari ini? Kinmu tidak tahu apa yang dia bicarakan. Nenek Si meliriknya dan berkata, wanita itu adalah istri penguasa kota naga perbatasan yang terletak ribuan mil jauhnya. Penguasa kota naga perbatasan itu cabul, dan wanita itu mudah cemburu. Penguasa kota naga perbatasan suka pergi keluar untuk menggoda dan menculik gadis-gadis dari keluarga terhormat. Setiap kali penguasa kota naga perbatasan menodai kesucian seorang gadis, istrinya akan mengirim anak buahnya untuk memukuli gadis itu sampai mati. Awalnya aku menyelinap ke kota naga perbatasan dengan rencana untuk membunuhnya, tetapi ketika aku melihat bahwa dia baru saja melahirkan seorang anak yang baru berusia 3 bulan dan melihat bahwa dia memiliki susu yang kamu butuhkan, aku mengubahnya menjadi seekor sapi. Aku tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar akan berhasil melepaskan diri dari segel, berbicara, dan hampir menyakitimu. Kinmu sangat terkejut dan berteriak, Nenek, bagaimana caranya nenek mengubah manusia menjadi sapi? Nenek Si terkekeh, memperlihatkan giginya yang keriput. Kau ingin belajar? Aku akan mengajarimu. Oh, si cacat kembali.
Kinmu menoleh dan melihat si cacat terlatih-tatih mundur, memegang tongkat dengan satu tangan dan menggendong seekor binatang di punggungnya dengan tangan lainnya. Kegelapan datang membanjiri desa seperti air pasang yang mengamuk, menyebabkan nenek si berteriak dengan cemas, "Cepatlah bergerak, si cacat terkutuk." "Cepat, apa terburu-buru?" Si cacat terus berjalan menuju desa dengan langkah yang mantap, dan tepat pada saat ia memasuki desa, kegelapan pekat membanjiri seluruh desa. Binatang buas di punggungnya, seekor harimau beraneka warna yang ganas, masih hidup. Kegelapan menyentuh ekornya, dan tiba-tiba ia melolong kesakitan. Kinmu bergegas ke belakangnya untuk melihat dan melihat bahwa satu-satunya yang tersisa dari ekor harimau itu hanyalah tulang. Semua kulit, bulu, dan daging ekornya telah lenyap seolah-olah ada sesuatu yang telah mengunyah semuanya. Kinmu menatap kegelapan di luar desa, rasa ingin tahunya terusik, tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan pekat. Apa yang ada di dalam kegelapan itu? Pikirnya. Asteris si Lao Taipo, wanita tua si adalah plesetan dari si Lao Taipo, wanita tua terkutuk. Nenek si tersenyum sambil menarik Kinmu masuk ke desa dengan gembira. "Berhentilah melihat keluar sana dan kemarilah. Cepat, hari ini adalah hari besarmu. Kepala desa, nyonya tua, semuanya, keluarlah." Api unggun menerangi desa. Saat kepala desa sekali lagi dibawa dengan tandu, ia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah keempat roh itu telah ditemukan? Semuanya sudah ditemukan. Pautma yang berlengan satu menyeret seekor ular hijau giok besar yang panjangnya puluhan meter. Ular itu berbau darah, tetapi masih hidup. Meskipun begitu, ular itu tidak bisa bergerak di bawah cengkeraman satu tangan Pautma. Pada saat yang sama, si pandai besi mute datang sambil membawa seekor burung besar yang sedikit lebih besar darinya. Kedua sayap dan kaki burung itu terikat, dan setiap kali ia mencoba melawan, percikan api memantul dari bulunya. Suara berderak yang ditimbulkan oleh perlawanannya itu sangat mengerikan. Blaine kemudian membawa seekor kura-kura raksasa yang jauh lebih besar dari meja. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama kura-kura raksasa ini hidup, karena bahkan cangkangnya telah berubah menjadi emas seiring bertambahnya usia. Keempat anggota tubuh binatang itu tersembunyi di dalam cangkangnya. Sebuah cakar akan diam-diam menjulur keluar dari waktu ke waktu, dan pada suatu saat, Kinmu melihat uap keluar dari bawahnya. Uap itu tampak cukup kuat untuk mengangkat kura-kura emas itu dan membantunya melarikan diri. Satu-satunya alasan mengapa kura-kura tidak dapat melakukan hal itu adalah karena Blaine memiliki kait yang menusuk hidungnya. Naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam, meskipun kita belum dapat menemukan darah keempat roh ini, kita masih dapat memurnikan beberapa dengan menggunakan ular naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas sebagai penggantinya. Itu sudah cukup. Kepala desa mengangguk kepada tukang daging desa. Tukang daging menyeringai dan menggunakan tangan dan lengannya untuk bergerak maju. Dia adalah seorang pria yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atas yang tersisa. Setiap bagian di bawah pinggangnya telah dipotong dengan rapi. 4 tong telah diletakkan di depan ular naga hijau, harimau tulang besi, burung petir, dan kura-kura emas. Setelah mengiris masing-masing tong sekaligus, Jagal mengeluarkan darah binatang buas ini. Tak lama kemudian, darah segar keempat binatang ini mengering. "Apoteker, panggil kepala desa." Apoteker desa melangkah maju. Dia tidak punya wajah. Hidungnya, kulit di wajahnya, dan separuh bibirnya tampak telah dipotong oleh seseorang. Dia adalah orang yang paling jelek dan paling menakutkan di desa, tetapi Kinmu merasa bahwa kakek apoteker adalah yang paling baik. Apoteker melangkah maju dan mengambil 4 helai daun merah yang aneh. Di setiap helai daun terdapat telur serangga seputih salju. Apoteker menjatuhkan sehelai daun ke dalam setiap tong. Di setiap tong, terlihat seekor larva menetas dari telurnya, hinggap di daun, dan meminum darahnya. Semakin banyak darah yang diminum larva-larva ini, semakin besar tubuh mereka. Darah di keempat tong dengan cepat menghilang, meninggalkan seekor cacing besar yang gemuk di keempat tong. Apoteker menyebarkan busa kristal putih yang menyerupai garam ke dalam setiap tong, dan Kinmu benar-benar dapat melihat keempat cacing itu menyusut dengan cepat. Pemandangan itu membuatnya mendecakkan lidah karena heran. Sesaat kemudian, apotekari mengambil keempat cacing itu. Setiap cacing hanya seukuran telapak tangan seseorang. Sambil mengambil 4 cangkir porselen putih, ia meremas erat salah satu cacing, menyebabkannya berderit keras. Darah kuning jernih mengalir dari mulutnya, memenuhi cangkir. Melakukan hal yang sama pada 3 serangga lainnya, apoteker memeras darah dari perut masing-masing serangga ke dalam cangkir yang tersisa, lalu meletakkan keempatnya di depan Kinmu sambil menggelengkan kepalanya. Hanya darah roh sebanyak ini yang bisa dimurnikan. Lagi pula, mereka bukanlah binatang roh yang sebenarnya.
Muer, ada 7 gudang harta karun besar di dalam tubuh manusia, embrio roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi. 7 gudang harta karun besar ini pada dasarnya tertutup rapat, seperti harta karun tersembunyi yang terkunci rapat. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai 7 harta karun ilahi yang agung. 7 harta karun ilahi yang agung biasanya disegel dan membutuhkan seorang prajurit untuk membukanya sendiri, kata kepala desa. Auranya tampak mengintimidasi saat cahaya api unggun melintas di wajahnya. Tembok adalah penghalang bagi seorang prajurit yang mencoba membangkitkan harta karun ilahi mereka. Ada satu untuk setiap harta karun, tembok embrio roh, tembok 5 elemen, tembok 6 arah, tembok 7 bintang, tembok makhluk surgawi, tembok hidup dan mati, dan tembok jembatan ilahi. Proses menerobos ketujuh tembok ini disebut pecahnya tembok. Kakek Ma dengan lembut membelai kepala Qin Mu dengan tangannya yang tersisa dan tersenyum. Tidak mungkin bagi seseorang untuk berkultivasi jika temboknya tidak dapat dihancurkan. Beberapa orang diberkati oleh surga. Ketika orang seperti itu lahir, tembok embrio roh mereka akan hancur, secara alami membuka segel harta karun ilahi embrio roh mereka. Konstitusi semacam ini disebut tubuh roh, yang dianugerahkan oleh surga sebagai bibit yang sempurna untuk kultivasi. Orang-orang dengan tubuh roh memiliki bakat yang lebih unggul daripada orang normal, yang memungkinkan mereka untuk berkultivasi 2 kali lebih cepat. Ada 4 elemen untuk embrio roh, yang berarti ada juga 4 jenis tubuh roh naga hijau, tubuh roh harimau putih, tubuh roh burung merah, dan tubuh roh kura-kura hitam. Darah dari keempat roh ini diperlukan untuk memeriksa apakah seseorang memiliki tubuh roh. Jika kamu memiliki tubuh roh naga hijau, kamu akan membangkitkan ki naga hijau setelah meminum darah roh naga hijau, sama seperti tetua Ma, kata apoteker. Old Ma yang berlengan satu membuka kancing kemejanya dan melepaskannya, lalu berdiri tanpa atasan di depan Qin Mu. Dia memunggungi Qin Mu sebelum berteriak keras. Qin Mu segera melihat ki hijau muncul dari punggung Ma tua. Dari tulang ekornya hingga bagian belakang kepalanya, ki hijau perlahan membentuk naga hijau. Saat sisik, janggut, dan rambut naga muncul, cakar naga memanjangkan satu-satunya lengan Ma tua sementara 2 cakar naga lainnya melingkari kakinya. Ini adalah tubuh roh naga hijau. Ma tua berlengan satu mengenakan kembali bajunya. Wanita tua si memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek si memutar matanya dan berkata, aku tidak akan melepas pakaianku dan membiarkan kalian anjing tua memanfaatkanku. Aku akan menunjukkan kepada Qin Mu dengan membentuk kiku. Tubuh nenek si bergetar pelan saat sosok samar seekor harimau putih yang ganas muncul di belakangnya, terdengar raungan binatang buas samar-samar. Setiap orang di desa ini memiliki tubuh roh. Dulu, kami sangat hebat. Namun, sekarang, kami semua hanyalah sekelompok orang tua yang cacat. Nenek si tersenyum. Tidak ada yang bisa kami, para lansia cacat, berikan kepadamu. Keempat cangkir darah dari 4 roh yang berbeda ini adalah kunci untuk membangkitkan tubuh roh. Seperti halnya tubuh roh naga hijau, jika kamu memiliki tubuh roh harimau putih, meminum darah roh harimau putih akan membangkitkan ki harimau putih di dalam embrio rohmu. Jika kamu memiliki tubuh roh burung vermilion, darah roh burung vermilion akan membangkitkan ki burung vermilion di dalam embrio rohmu. Hal yang sama berlaku untuk tubuh roh kura-kura hitam. Sekarang minum. Kepala desa, nenek si, dan semua orang memandang Qin Mu, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Jantung Qin Mu berdebar kencang. Meskipun dia telah meminum banyak ramuan aneh saat belajar cara mengumpulkan dan memurnikan tanaman obat dari apoteker, hal itu tidak pernah seaneh ini. Qin Mu mengangkat salah satu cangkir porselen. Karena cangkir itu berisi darah roh burung vermilion, cairan merah itu sangat panas. Dia meminum semuanya sekaligus dan merasakan sensasi terbakar menyebar dari tenggorokannya ke anggota tubuhnya dan kemudian tulang-tulangnya. Dia merasakan kobaran api yang berkobar di dalam tubuhnya, yang begitu panas sehingga darahnya tampak mendidih. Setelah beberapa saat, rasa terbakar itu memudar. Bisu, apakah dia memiliki tubuh roh burung vermilion? Tanya kepala desa. Si pandai besi yang bisu menggeleng. Lanjutkan, Qin Mu, kata kepala desa. Qin Mu mengambil cangkir porselen putih kedua yang berisi darah roh harimau putih. Meminumnya terasa seperti meminum terak berisi besi cair, rasanya seperti tembaga, dan menyengat mulutnya. Dia merasakan sensasi menyengat yang sama di sekujur tubuhnya, yang kemudian segera menghilang. Dia tidak memiliki tubuh roh harimau putih. Nenek si menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Qin Mu, cangkir ketiga, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Qin Mu minum dari cangkir ketiga. Cangkir itu berisi darah roh naga hijau yang telah dimurnikan dari ular hijau besar.
Cangkir darah roh ini membuatnya merasa seolah-olah darah di otot-ototnya mulai membengkak, meremas organ-organnya dengan tidak nyaman. Namun, perasaan kembung ini dengan cepat memudar juga. Matua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tidak memiliki tubuh roh naga hijau. Kalau begitu, dia pasti memiliki tubuh roh penyu hitam. Apoteker itu memperlihatkan senyum langka, tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Kinmu meminum cangkir terakhir yang berisi darah roh penyu hitam. Tubuhnya menjadi seringan bulu saat meminumnya, seperti tenggelam dalam air sungai. Namun, seperti sebelumnya, perasaan itu segera menghilang. Dia tidak memiliki tubuh roh kura-kura hitam. Apoteker menggelengkan kepalanya. Penduduk desa di sekitar api unggun itu terdiam, lalu Jagal berkata, kalau begitu, dia hanya manusia biasa. Nenek Si tiba-tiba mulai menangis, berusaha keras untuk berbicara. Kita semua sudah tua dan cacat. Kinmu tidak akan bisa terus hidup jika kita mati. Di sini sangat berbahaya. Dia tidak akan bertahan hidup bahkan untuk sehari saja. Kinmu memegang tangan Nenek Si dan berkata dengan lembut, jangan menangis, Nenek. Nenek dan semua kakek adalah orang baik. Tidak akan ada yang mati. Orang baik, hehe, Matua menertawakan dirinya sendiri. Kita semua terpaksa mundur ke reruntuhan besar, berjuang untuk hidup di ambang kematian. Reruntuhan besar terlalu berbahaya, jadi pasti akan sulit bagi Muir untuk bertahan hidup tanpa kita. Kita harus mengirimnya keluar dari reruntuhan besar di mana itu jauh lebih aman. Kita akan ketahuan dan dibunuh jika kita mengirimnya keluar. Karena dia ada hubungannya dengan kita, dia juga akan mati, kata Bacar dingin. Desa lansia cacat kembali sunyi. Tiba-tiba, kepala desa berbicara. Bagus. Bingung, Nenek Si bertanya, apa bagusnya ini? Kepala desa tersenyum. Yang saya maksud adalah konstitusinya. Itu bagus, tidak, itu bibit yang hebat. Tukang daging, apoteker, dan penduduk desa lainnya menatapnya kosong, tidak dapat memahami mengapa konstitusi Kinmu hebat. Kepala desa tersenyum dan menjelaskan, dugaanku adalah Muir memiliki jenis konstitusi lain, yang menggabungkan kekuatan dari 4 konstitusi besar, tubuh penguasa. Tubuh penguasa, Nenek Si dan yang lainnya memasang ekspresi skeptis. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang tubuh penguasa sebelumnya. Ya, tubuh penguasa. Kepala desa menyeringai. Sulit bagi darah roh biasa untuk membangkitkan tubuh penguasa. Darah dari 4 binatang roh besar harus dikumpulkan agar tubuh penguasa dapat menunjukkan dirinya. Tak satu pun dari 4 binatang roh besar yang tersisa di reruntuhan besar, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan keturunan mereka. Terus tangkap binatang buas dan murnikan darah mereka. Begitu Kinmu minum cukup darah roh, tubuh penguasanya akan terbangun secara alami. Semua orang percaya pada kepala desa, jadi semua orang tua cacat di desa sangat gembira mendengarnya mengatakan semua ini. Besok aku akan pergi bersama si cacat untuk menangkap harimau. Beristirahatlah lebih awal, Muir. Kamu masih harus minum lebih banyak darah roh besok. Setelah semua orang bubar, apoteker dan bisu membawa kepala desa kembali ke kamarnya. Setelah bisu pergi, apoteker tetap berada di kamar dan berkata dengan lembut, tubuh penguasa tidak ada. Kepala desa mengangguk. Saya mengatakannya tanpa berpikir. Namun, jika saya tidak mengatakan apapun, akan sulit bagi orang lain untuk terus hidup. Apoteker itu kehilangan kata-kata. Setiap orang di desa lansia cacat memiliki sejarah mereka sendiri, tetapi mereka semua terpaksa pindah ke reruntuhan besar. Berjuang untuk bertahan hidup, semua kesedihan mereka membebani mereka. Kinmu adalah salah satu alasan mengapa semua orang dapat terus hidup sampai titik ini. Kehadiran bayi kecil yang sehat inilah yang telah membersihkan kesedihan dari hati setiap orang. Saat mereka membesarkan Kinmu, mereka mulai memandang anak kecil ini sebagai anggota keluarga mereka yang paling berharga. Kinmulah yang menyatukan hati rapuh orang-orang di desa lansia cacat. Jika penduduk desa tahu bahwa Kinmu hanya memiliki tubuh biasa dan tidak akan mampu bertahan hidup di reruntuhan besar sendirian, mereka semua mungkin akan kehilangan kendali dan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Apoteker itu tidak berekspresi. Kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari mereka selamanya. Kita semua akan mati karena usia tua suatu hari nanti dan meninggalkan Kinmu. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah memberitahunya bahwa tubuh penguasa itu tidak ada. Rahasiakan itu darinya selamanya, kata kepala desa dengan sungguh-sungguh. Biarkan dia percaya bahwa dia memiliki satu-satunya tubuh penguasa. Apoteker tercengang saat memeriksa wajah kepala desa. Di bawah cahaya redup lampu minyak, wajah kepala desa tampak sangat mempesona saat dia tersenyum.
Saya ingin melihat apakah orang biasa dengan keyakinan yang tak tertandingi dapat mencapai sesuatu yang bahkan kita, orang-orang dengan tubuh roh, tidak dapat melakukannya. Apoteker menatapnya kosong. Tubuh fana menjadi tubuh penguasa. Kepala desa mengangguk dalam-dalam. Selama ada keyakinan, tubuh fana akan menjadi tubuh penguasa. Apoteker punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Buat Kinmu minum darah roh sebanyak mungkin, tenggelamkan dia di dalamnya jika perlu. Bahkan jika tubuh rohnya tidak terbangun, tubuh fisiknya akan semakin kuat setiap kali dia minum darah roh. Tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat daripada tubuh roh manapun. Dia bisa membunuh seekor naga dengan satu pukulan. Kepala desa tertawa. Hal seperti itu pasti akan membuat para bajingan di luar reruntuhan besar ketakutan. Keduanya saling berpandangan dengan gembira, lalu apoteker keluar dari ruangan dan menutup pintu. Keesokan harinya, penduduk desa berhasil mendapatkan beberapa harimau tulang besi, ular naga hijau, burung petir, dan kura-kura emas. Dengan tujuan yang ingin dicapai, mereka semua bersemangat untuk bekerja. Namun, apoteker menjadi marah. Kinmu akan tenggelam jika dia minum begitu banyak darah roh sekaligus. Si pandai besi yang bisu menyeret dua burung petir dan tertawa nakal, memperlihatkan mulutnya yang tak berlidah. Muer pasti bisa menahannya. Nenek si percaya pada Kinmu. Namun, apoteker hanya menatap mereka dan terdiam. Dia mengeluarkan larva dan terus memurnikan darah, tetapi semuanya tetap salah. Jumlah darah roh terlalu banyak untuk Kinmu, menyebabkan tubuhnya mengembang seolah-olah terisi udara. Semua penduduk desa yang lebih tua menjadi sangat gugup, khawatir Kinmu akan meledak dengan keras. Apoteker mengeluarkan beberapa jarum perak berongga, menusukkannya ke punggung dan bagian atas kepala Kinmu. Gas merah, biru, dan ungu menyembur dari lubang di ujung masing-masing jarum. Setelah beberapa saat, aliran gas dari setiap jarum berhenti. Apoteker kemudian mencabut setiap jarum dan melotot ke jarum lainnya. Lakukan semuanya dengan kecepatan tetap, selangkah demi selangkah. Kalian semua yang mencoba memaksanya makan seolah-olah dia rakus akan membunuhnya. Dia sangat kembung sekarang, jadi kalian semua menyibukkan diri. Untuk membantunya mencerna darah roh, dia akan melatih keterampilan pisaunya dengan jagal, tinjunya dengan matua, dan kakinya dengan si cacat. Muer, saatnya latihan menggunakan pisau. Jagal mendorong kedua tangannya ke tanah, lalu melontarkan dirinya ke udara dan mendarat di tumpukan kayu di dekatnya. Karena ia tidak memiliki tubuh bagian bawah, gabungan tinggi tumpukan kayu dan tubuh bagian atasnya memungkinkannya untuk menyamai Kinmu. Jagal memegang sepasang pisau pemotong babi di kedua tangannya, tetapi pisau ini berbeda dari biasanya. Pisau pemotong babi biasa memiliki bilah yang melengkung seperti bulan sabit dan panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Selain itu, gagangnya terbuat dari kayu bundar. Di sisi lain, pisau pemotong babi bacar memiliki desain yang serupa, namun jauh lebih besar. Bilah masing-masing pisau memanjang hingga 1 yard. Bagian belakang bilahnya tebal sementara tepinya sangat tipis, dan keduanya berkilau dengan kilau mengilap. Jika disandingkan, kedua pisau itu sangat besar dan menyerupai pintu lengkung. Meskipun dia hanya punya satu, pisau pembantai babi milik Kinmu berukuran sama dengan milik Jagal. Pisau itu sangat berat, lebih dari 10 kilogram. Kinmu biasanya hanya mampu mengangkat satu pisau itu, tetapi setelah mengonsumsi darah keempat roh, kekuatannya meningkat pesat. Mengangkat pisau pembantai babi hanya dengan satu tangan tidak lagi terasa seperti perjuangan baginya. Hati-hati, kakek Jagal. Kinmu menghunus pisau dengan satu tangan dan menyerbu ke arah Jagal yang berada di atas tumpukan kayu. Jagal tertawa keras, memancarkan aura heroik meskipun hanya memiliki separuh tubuhnya. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Kinmu mengayunkan pisaunya ke atas dan ke bawah saat ia bergerak ke arah Jagal. Pisau itu melesat semakin cepat, menciptakan desiran angin. Pelan, pelan, pelan. Kamu terlalu pelan. Jagal mulai membuat keributan besar saat bilahnya berubah menjadi rentetan logam di depannya. Bilahnya beradu dengan bilah Kinmu, menciptakan suara gaduh yang terdengar seperti badai yang meneror pohon bunga pir. Lebih cepat, lebih cepat. Pisau pembantai babi milikmu masih bisa melaju lebih cepat. Kecepatan adalah inti dari pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Pisau pembantai babi harus secepat badai di malam hari, menyapu semua kota. Aku ingin melihatmu melaju lebih cepat. Kilatan pisau yang terus-menerus semakin cepat, seolah-olah 3 naga perak menggeliat ke atas, ke bawah, dan di sekitar tumpukan kayu. Suara angin yang memotong semakin keras, dan di antara itu, energi bilah berputar-putar. Setiap kali energi bilah mengenai tanah, sebuah goresan dalam muncul di bumi. Itu adalah bekas dari bilah pedang mereka. Hebat, itulah cara melakukannya.
Semakin cepat pisaumu, semakin kuat energi bilahnya. Namun, kecepatanmu masih belum cukup. Kau harus menjadi begitu cepat sehingga bilahmu berubah menjadi kobaran api yang membakar dan membakar semuanya. Jagal terus mengayunkan pisaunya dengan gerakan berputar-putar, seolah-olah menjadi gila. Pemandangan itu membuat Qin Mu terpesona. Bakar, bakar, biarkan pisaumu terbakar, biarkan auramu terbakar, dan biarkan jiwamu terbakar. Begitu kau membakar pisaumu, saat itulah kau akan tahu kau telah menyelesaikan seni ilahi. Suara mendesing. Saat Bacer terus melepaskan tebasan-tebasan tajam dengan pisaunya, gesekan antara keduanya benar-benar menciptakan percikan api dan membakar udara. Kedua pisau itu benar-benar bergerak maju mundur seperti naga yang menyala, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Naga api itu melesat ke arah Qin Mu, yang jelas tidak mampu menghalanginya. Pada saat terakhir, tepat sebelum mereka menyerangnya, naga api itu berputar ke atas, mencabik-cabik kegelapan langit malam di atas desa lansia cacat hingga berkeping-keping. Qin Mu menatap kosong ke atas, sebuah bukti dari kehebatan Bacer dalam menghunus pisau. Tak lama kemudian, kegelapan menyerbu kembali ke desa, melahap setiap bagian naga api dan energi bilah yang membentuk mereka. Kegelapan di atas tampak marah pada Jagal karena mengacungkan pisaunya ke arah mereka. Kegelapan pekat menyerbu ke arah desa, mengancam akan melahapnya bulat-bulat. Namun, patung-patung batu di keempat sudut desa tiba-tiba menjadi lebih terang, mengusir kegelapan. Langit sialan. Masih bersandar di tumpukan kayu, Jagal mengacungkan pisaunya dengan kedua tangan sambil berteriak ke arah surga. Aku akan membelah kegelapan ini dan membantai jalan kembali suatu hari nanti. Pinggangku dipotong, bukan kepalaku. Aku mungkin kehilangan kakiku, tetapi aku akan tetap membantai. Kakek Jagal sudah gila lagi. Pisau-pisaunya memang terlalu cepat. Berapa lama lagi aku harus berlatih agar bisa secepat dia dan mengubah keterampilan pisauku menjadi seni yang luar biasa. Qin Mu menatap si Jagal yang marah dengan penuh rasa hormat. Kemudian dia meletakkan kembali pisau pembantai babinya dan pergi mencari matua berlengan satu. Sementara gerakan pisau Bacer harus menghasilkan api sebelum dianggap sebagai seni dewa, gerakan tinjuku harus menghasilkan suara guntur sebelum memenuhi syarat sebagai seni dewa. Outma mengepalkan tinjunya, wajahnya tampak serius saat suara berderak keluar dari tulang-tulangnya. Muer, saat kau mampu menahan petir di tanganmu, tinjumu akan mencapai keberhasilan yang paling kecil. Pisau Jagal sangat cepat, tetapi tinjuku meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, melampaui batas suara dan udara. Satu lengan dapat melatih tinju, satu lengan dapat menjadi 1000 lengan, satu lengan dapat menciptakan suara guntur. Ledakan, ledakan teredam yang menyerupai gemuruh guntur terdengar dari tangan Pak Tua Ma saat ia meninju udara di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Qin Mu tidak dapat memastikan seberapa cepat tinju Outma bergerak saat pria berlengan satu itu melepaskan serangkaian pukulan. Dengan mata telanjangnya, Qin Mu hanya dapat melihat bayangan tinju Outma, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki 1000 lengan, bukan hanya satu. Tinju Matua mulai bergerak lebih cepat. Petir menyambar di telapak tangan 1000 orang itu, berderak dan berderak. Guntur juga mengiringi setiap serangan, percikan api beterbangan ke segala arah. Ini adalah Buddha berlengan 1000 dari 8 serangan petir. Selama tinjumu lebih cepat dari kecepatan suara, kau akan mampu mengendalikan suara guntur. Setiap pukulan dan setiap serangan telapak tangan dari seni ilahi ini mampu menghancurkan tubuh dan jiwa lawan, mengirim mereka ke kutukan abadi, dan mencegah mereka bereinkarnasi. Outma mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, gunakan 8 jurus petir yang kuajarkan padamu. Serang aku, kendalikan petir dan guntur di tanganmu saat kau menyerang. Qin Mu tetap tenang. Kemampuan yang diajarkan kakek Ma dan kakek Jagal kepadanya hari ini berbeda dari biasanya. Terakhir kali dia berlatih dengan salah satu dari mereka, keduanya hanya mengajarkannya keterampilan pisau dan tinju biasa. Kali ini, keduanya menyebutkan istilah yang sama, seni ilahi. Karena ini pertama kalinya ia menemukan istilah itu, Qin Mu tidak mengenalnya. Qin Mu menggunakan 8 serangan petir untuk menyerang Matua. Meskipun hanya memiliki satu lengan, ia menangkis semua serangan Qin Mu dengan mudah. Meskipun Bacer tampak menjadi gila saat berlatih dengan Qin Mu, setiap bentrokan di antara mereka berdua telah diperhitungkan dengan tepat sehingga dia tidak akan pernah melukai bocah itu. Tidak seperti Bacer, Outma menyerang tanpa ampun. Setiap kali Qin Mu memperlihatkan celah dalam pertahanannya, sebuah pukulan akan mengenainya. Meskipun pukulannya tidak berat, hidung Qin Mu tetap berdarah dan bengkak. Outma hanya membiarkan Qin Mu beristirahat ketika ia tidak sanggup bertarung lagi. Kaki adalah angin, tanah, dan akar dari semua kekuatan, kata Kripel sambil bersandar pada kruk.
Meskipun ia hanya memiliki satu kaki, si cacat adalah orang yang mengajari Kinmu teknik kaki. Kinmu awalnya mengira bahwa kakek cacat adalah orang paling normal di desa. Orang tua itu selalu tersenyum hangat dan selalu merasa dapat diandalkan. Akan tetapi, semenjak si kelumpuhan menikam wanita yang muncul dari balik kulit sapi, dengan senyuman hangat yang sama, Kinmu tidak lagi yakin padanya. Si cacat pandai menyembunyikan belati di balik senyuman. Tak seorang pun tahu apakah senyuman itu asli atau palsu. Kripel tersenyum pada Kinmu. Muer, jagal memuji pisaunya sementara Matua memuji tinjunya. Namun, seni ilahi yang sebenarnya terletak di dalam kaki seseorang. Ketika Anda tidak dapat memotong atau mengalahkan lawan Anda, apa yang Anda lakukan? Anda tentu saja berlari. Tetap hidup adalah yang terpenting. Hidup tidak selalu cerah dan indah. Segala sesuatu bisa salah. Itulah sebabnya tetap hidup juga dapat dianggap sebagai kemenangan. Selama Anda berlari cukup cepat, Anda dapat berlari cepat di dinding, di air, dan bahkan di langit. Segala sesuatu, bahkan api atau udara, menjadi pijakan jika Anda berlari cukup cepat. Saat Anda dapat berlari lebih cepat daripada suara adalah saat Anda akan mencapai tingkat dasar keterampilan kaki yang diperlukan untuk seni ilahi. Ayo, Muer, pakai beban besi ini. Karena teknik kaki kakek cacat begitu cepat sehingga ia mampu berlari menembus langit, siapakah yang memotong kakinya? Tinju kakek Ma begitu kuat, tetapi siapa yang memisahkan lengan kanannya dari tubuhnya? Dan siapa yang bisa lolos dari pisau kakek jagal dan memotongnya menjadi dua? Setelah menyaksikan kemampuan sesungguhnya dari jagal, si tua Ma, dan si cacat, Kinmu terpesona sekaligus bingung. Setelah menyelesaikan sesi latihan kakinya dengan kripel, tubuh Kinmu akhirnya selesai mencerna energi dalam darah keempat roh, meningkatkan konstitusinya. Pada saat itu, kelelahan mengancam akan menguasainya, dan dia sangat ingin berbaring dan tidur. Namun, ini hanyalah awal penderitaannya. Hampir setiap hari, para tetua di desa akan menangkap binatang buas, memurnikan darah keempat roh dari mereka, dan menyuruh Kinmu meminum semuanya. Begitu dia melakukannya, serangkaian sesi pelatihan gila akan dimulai, menyiksanya berulang-ulang sampai dia benar-benar kelelahan. Selain mempelajari teknik kaki, tinju, dan pisau dari kripel, Old Ma, dan Bacer, Kinmu juga mempelajari pandai besi dari Mute, melukis dan kaligrafi dari Div. Ia bahkan mempelajari teknik ekolokasi dan tongkat dari Blind, semuanya sambil mengenakan penutup mata. Setiap kali Kinmu benar-benar lelah, kepala desa akan memanggilnya dan menyuruhnya berlatih teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang diajarkan kepala desa kepadanya adalah teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang kuat dan khusus. Meskipun Kinmu tidak menyadari betapa hebatnya teknik 3 eliksir tubuh penguasa itu, rasa lelah di tubuhnya, yang telah terkumpul selama beberapa sesi latihan, akan memudar setiap kali dia berlatih dengan kepala desa. Kinmu akan merasa bersemangat dan segar setelah beberapa saat, jadi dia menganggap teknik pernapasan itu ajaib. Tatapan apoteker itu goyah saat dia menunggu Kinmu pergi, lalu berbicara dengan suara lembut. Kepala desa, Anda hanya mengajarinya teknik Daoyin yang paling biasa, kan? Benar sekali, itu hanya teknik Daoyin, kata kepala desa, tidak mau repot-repot menyangkalnya. 4 tubuh roh agung semuanya memiliki teknik mereka sendiri. Tubuh roh naga hijau menggunakan ki naga hijau untuk berkultivasi, dan tubuh roh harimau putih menggunakan ki harimau putih untuk berkultivasi. Tubuh roh burung vermilion dan kura-kura hitam masing-masing menggunakan ki burung vermilion dan ki kura-kura hitam untuk berkultivasi. Namun, tubuh Kinmu tidak mengandung salah satu dari keempat atribut ki vital ini, mencegahnya menggunakan salah satu dari teknik 4 tubuh roh agung untuk berkultivasi. Karena dia tidak dapat mengolah teknik apapun yang kami gunakan, saya hanya bisa mengajarinya teknik yang paling sederhana. Bahkan orang biasa dapat mempelajari teknik Daoyin dan menggunakannya untuk berkultivasi karena itu adalah satu-satunya teknik yang tidak memerlukan atribut. Penjelasan ini membuat apoteker bingung. Tetapi teknik Daoyin terlalu sederhana, terlalu biasa. Seseorang pasti bisa menjadi praktisi seni bela diri dengan menggunakannya, tetapi hasilnya mereka akan memiliki lebih sedikit prestasi. Awalnya aku juga berpikir begitu, kata kepala desa. Kemudian ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, kupikir kita mungkin meremehkan teknik Daoyin. Aku telah melatih Kinmu dengan teknik itu sejak kecil, dan sekarang ki vitalnya sangat hebat. Namun, satu-satunya cara dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya adalah jika ki vitalnya memiliki atribut. Apoteker itu gemetar. Seberapa hebat ki vitalnya? Jika ki vitalnya memiliki atribut yang sama dengan ki vital naga hijau milikmu, kekuatan Kinmu akan setara dengan setengah kekuatan harta karun ilahi embrio roh milikmu. Perkataan kepala desa membuat apoteker terlonjak kaget.
Aku sudah menghancurkan tembok makhluk surgawi dan membangkitkan harta karun ilahi makhluk surgawi, serunya. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangkitkan sepenuhnya embrio roh, 5 elemen, dan harta karun ilahi 6 arah. Setengah kekuatan harta karun ilahi embrio rohku setara dengan seorang praktisi seni bela diri puncak. Kekuatan kinmu setara dengan seorang praktisi seni bela diri puncak tanpa membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya. Jika dia berhasil membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya, bukankah dia akan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada jika dia memiliki salah satu dari 4 tubuh roh agung? Bagaimana ini masih teknik Daoyin? Kepala desa sama bingungnya dengan apoteker. Teknik Daoyin memang misterius. Meskipun ini adalah teknik pernapasan sederhana, fondasi yang dibangunnya sangat kokoh. Muer telah berkultivasi selama 10 tahun yang jelas bukan waktu yang singkat. Teknik Daoyin mungkin lambat ketika ia pertama kali menggunakannya untuk berkultivasi, tetapi akhir-akhir ini aku menyadari bahwa kekuatan Muer telah meningkat pesat. Peningkatannya sangat mengerikan terutama pada hari-hari ketika ia mengonsumsi darah keempat roh. Jika teknik Daoyin tidak begitu umum, aku akan mengira itu adalah teknik yang luar biasa. Keduanya memasang ekspresi aneh. Apoteker itu menghela napas kasar dan menggelengkan kepalanya. Tetap saja tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, ki vital yang tidak memiliki atribut tidak dapat melepaskan banyak kekuatan. Menurutmu seberapa jauh dia akan dapat menggunakan teknik Daoyin untuk berkultivasi? Ekspresi wajah kepala desa menjadi semakin aneh. Aku tidak tahu. Apoteker mengangguk tanda mengerti. Teknik Daoyin adalah teknik paling dasar yang biasanya digunakan anak-anak untuk membangun fondasi mereka. Begitu seorang anak berusia 10 tahun, fondasi itu akan cukup berkembang untuk menahan dampak darah roh. Setelah memastikan jenis tubuh roh yang dimiliki seorang anak, mereka tidak perlu lagi berkultivasi menggunakan teknik Daoyin. Teknik yang lebih baik akan tersedia setelah seseorang memecahkan salah satu tembok, jadi kemajuan lebih lanjut dengan teknik Daoyin tidak diperlukan lagi. Sedangkan bagi orang biasa yang menggunakan teknik Daoyin untuk berkultivasi, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meminum darah roh setiap hari seperti yang dilakukan Kinmu. Hanya keluarga yang kuat dan berpengaruh yang mampu menyediakan kemewahan seperti itu, tetapi tidak ada yang akan membuang banyak sumber daya untuk pewaris biasa. Tidak ada keluarga seperti itu yang akan melakukan apa yang dilakukan orang tua di desa lansia cacat dan terus-menerus menangkap binatang roh yang luar biasa hanya untuk membantu kultivasi orang biasa seperti Kinmu. Kepala desa belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengolah teknik Daoyin hingga mencapai potensi maksimalnya, apalagi hingga ke tingkat seperti Kinmu saat ini. Hasilnya, dia tidak tahu level apa yang dapat dicapai Kinmu di masa mendatang. Yang paling mengejutkan apoteker dan kepala desa adalah, di hari-hari berikutnya, kultivasi Kinmu menjadi semakin mendalam. Teknik Daoyin yang seharusnya umum menyebabkan perubahan luar biasa pada tubuhnya, membuat fondasinya menjadi sangat kokoh. Hanya dalam waktu sebulan, Kinmu menjadi mampu menahan konsumsi darah keempat roh lebih banyak lagi, dan ki vitalnya pun menjadi lebih padat dibanding jika dia baru saja membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya. Namun, meskipun ki vitalnya sangat padat, kurangnya atributnya menghalanginya untuk melepaskan kekuatan apapun. Hal ini membuat Kinmu tidak dapat menunjukkan kemampuan kultivasinya yang sebenarnya. Namun kepadatan ki vitalnya juga memberikan efek positif. Kinmu menjadi sangat pandai menahan pukulan dan juga dapat pulih dengan sangat cepat. Ia akhirnya sampai pada titik dalam pelatihannya di mana ia dapat menghadapi masing-masing gurunya dengan baik. Ia dapat beradu dengan pisau jagal, menahan tinju Outma, bertukar pukulan tongkat dengan blind sambil mengenakan penutup mata, menjalani latihan kaki dengan kripel, dan menyelesaikan serangkaian sesi pelatihan dengan pergi ke Mute the Blacksmith dan menempa peralatan besi dengan palu seberat 100 pon. Bahkan dengan pelatihan intensitas tinggi seperti itu, Kinmu hanya perlu berkultivasi dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, menghirup dan mengembuskan napas sesuai dengan itu, dan ia akan benar-benar segar kembali. Efek luar biasa dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa bahkan membuat kepala desa terkejut. Dia meminta apoteker untuk memeriksa kondisi fisik Kinmu secara diam-diam, mencari tahu apakah ada kerusakan tersembunyi yang disebabkan oleh Kinmu yang terlalu banyak bekerja, dan mencegahnya menjadi permanen. Setelah memeriksa Kinmu, apoteker kembali ke kepala desa dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak menemukan kerusakan tersembunyi yang disebabkan oleh terlalu banyak bekerja atau kelelahan. Faktanya, karena ki vitalnya sangat padat, konstitusinya sudah mulai membaik. Kepala desa tercengang. Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia belum pernah melihat situasi seperti yang dialami Kinmu. Mengolah teknik Daoyin yang paling umum hingga sejauh ini telah melampaui pemahaman semua orang tentang teknik pernapasan. Kinmu,
hari ini kamu akan belajar menjahit dari nenek. Tidak ada lagi latihan tinju. Nenek Si memanggil Kinmu. Wanita tua bungkuk itu berjalan mendekat sambil membawa keranjang kecil berisi jarum dan benang. Saat langkah kecilnya membawanya keluar dari desa, Kinmu bergegas maju dan mengambil keranjang dari tangannya, sambil bertanya, "Nenek, bukankah kita seharusnya belajar menjahit di desa? Mengapa kita harus keluar? Kami akan keluar hari ini untuk mengajarkan kalian cara menjahit dan membuat pakaian asli." Nenek Si terkekeh. "Nenek tua, si cacat, dan orang-orang tua lainnya baru-baru ini mengajarimu beberapa keterampilan yang sebenarnya. Mengingat hal itu, nenek tidak boleh pelit. Hari ini, aku akan mengajarimu apa yang paling baik dilakukan seorang penjahit." "Apa yang paling jago dilakukan seorang penjahit?" Kinmu berpikir dengan bingung. Bukankah seorang penjahit hanya menjahit pakaian? Meskipun kebingungan, Kinmu mengikuti nenek Si keluar dari desa dan menuju ke sungai. Meskipun nenek Si bungkuk, langkah kakinya sangat cepat. Kinmu harus menggunakan sepenuhnya teknik kaki yang diajarkan Kripel kepadanya hanya untuk mengimbanginya. Setelah puluhan mil, mereka mencapai daerah perbukitan berumput di kaki gunung. Sekitar 200 langkah di depan mereka, sekawanan rusa sedang merumput dan bermain-main. Nenek Si mencabut jarum jahit perak dari bola benang di dalam keranjang dan menjentikkannya. Jarum itu menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Kinmu melihat salah satu rusa jatuh ke tanah, rusa lainnya lari ketakutan. Nenek Si melangkah maju dan Kinmu mengikutinya. Saat mereka mendekati rusa itu, dia menyadari bahwa rusa itu masih hidup. Namun, jarum nenek Si telah menembus ruang di antara alisnya, entah bagaimana mencegahnya bergerak. "Lihatlah baik-baik, Muer. Jarum itu telah menembus jiwa surgawi rusa itu." Saat nenek Si menyuruh Kinmu mengingat lokasi di mana jarum itu mencuat, dia mengambil jarum lain dan menusukkannya ke tulang ekor rusa itu. "Jarum ini telah menusuk ke dalam jiwa bumi," katanya. Dia kemudian mengambil jarum jahit lain dan menusukkannya ke pusar rusa. Jarum ini telah menembus jiwa kehidupan rusa. Selain 3 jiwa ini, ada 7 roh lagi. Roh pertama disebut bangkai anjing, yang terletak di bagian atas kepala. Nenek Si mengambil jarum perak lain dan menusukkannya di antara alis rusa di dekat jarum pertama. Roh kedua disebut panah tersembunyi. Panah tersembunyi terletak di ajna, bagian otak. Tapi ingat, mudah untuk membingungkan jiwa surga dengan panah tersembunyi. Kedua jarum mungkin tampak seperti tertusuk di tempat yang sama, tetapi yang satu lebih dalam dari yang lain. Jangan mencampurnya. Roh ketiga, Yin burung pipit, terletak di jakun, lanjutnya, sambil menunjuk leher Kinmu. "Apakah kamu merasakan lekukan segitiga kecil saat menyentuh lehermu sendiri? Disitulah Yin burung pipit tersembunyi. Jarum ini akan menembus Yin burung pipit milik rusa." Nenek Si bergerak cepat, mengambil jarum demi jarum dan menusukkannya ke berbagai bagian rusa. Roh keempat, pencuri penangkap, berada di sini, di jantung tempat semua darah bertemu. Roh kelima, tidak beracun, juga terletak di pusar. Jangan salah mengira jiwa kehidupan sebagai jiwa tidak beracun. Roh keenam, buang kotoran, berada di perineum, dekat tempat seseorang membuang kotorannya. Roh ketujuh, paru-paru bau, terletak di paru-paru, tempat Anda berpindah antara udara segar dan udara basi. Nenek Si selesai menusukkan jarum ke 3 jiwa dan 7 jiwa rusa itu dan berkata, "Mengikat 3 jiwa dan 7 jiwa adalah langkah terpenting dalam menjahit pakaian yang pantas. Ini disebut pengikatan jiwa. Apakah kamu mengerti, Muer? Setelah kamu mengerti, kita mulai proses menjahitnya." Kinmu tidak mengerti apa hubungan semua ini dengan menjahit, tapi dia tetap tekun menghafal setiap lokasi di luar kepala, lalu berkata, "Sudah selesai." Nenek Si mengambil gunting dari keranjangnya dan mulai menguliti rusa itu, mulai dari bibirnya. Tak lama kemudian, semua kulit rusa itu telah terkelupas. Anehnya, meskipun rusa itu telah dilucuti kulitnya, tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari tubuhnya yang telanjang. "Aku telah mengikat jiwa rusa itu ke kulitnya, memerangkap semua darah, energi, dan jiwanya di dalamnya." Tubuh rusa itu mungkin sudah mati, tetapi ia masih hidup di dalam kulitnya. Akan tetapi, beberapa teknik masih perlu digunakan untuk benar-benar memurnikannya menjadi pakaian yang pantas. "Perhatikan baik-baik, Muer. Ingat kemana aku menunjuk." Tanpa peringatan, nenek Si yang bungkuk melemparkan kulit rusa itu ke udara. Menggunakan jarinya sebagai pengganti jarum, dia menusuk kulit itu saat kulit itu melengkung di langit. Kinmu berkonsentrasi mengingat adegan itu dan melihat nenek Si menunjuk 316 titik sebelum kulit rusa itu mendarat di tanah. Setiap titik berbeda, dan setiap gerakan jarinya membawa ki vital yang memasuki kulit rusa itu. Ketika kulit rusa itu mendarat, ia tidak terkulai di lantai. Sebaliknya,
Ia berdiri tegak seperti rusa yang hidup. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, orang tidak akan bisa tahu bahwa itu sebenarnya hanya kulit. Pemandangan aneh itu menyebabkan Qin Mu menatap kosong. Nenek si terkekeh dan membuka kulit rusa itu, lalu membungkus Qin Mu. Ini adalah jenis pakaian yang seharusnya dibuat oleh penjahit. Tiba-tiba, kulit rusa itu mulai menjepit Qin Mu. Kulit itu semakin erat dan erat, membuatnya merasa seolah-olah kulit itu menjadi bagian dari tubuhnya, lalu memaksanya jatuh dengan posisi merangkak. Ia merasa seperti benar-benar telah menjadi seekor rusa. Ia bahkan dapat merasakan ekor rusa kecilnya. Nenek si mengeluarkan cermin dari keranjangnya dan meletakkannya di depannya, membiarkan Qin Mu melihat bayangannya sendiri. Setelah melakukannya, dia melihat bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi rusa. Qin Mu berusaha berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara mengembik seperti rusa. Lalu, entah dari mana, terdengar suara menggelegar. Teknik penciptaan iblis surgawi. Sungguh sihir. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan iblis jahat yang mengajari bocah iblis teknik yang begitu jahat di daerah terpencil reruntuhan besar ini. Suara yang mengandung ki kuat bergema di seluruh area. Meskipun suara itu datang dari jauh, rasanya seolah-olah berada tepat di samping mereka, menyebabkan telinga Qin Mu berdengung dan bergetar. Dia melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat beberapa sosok berdiri di atas tebing gunung sekitar 2 mil jauhnya. Qin Mu tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas tetapi tahu bahwa mereka mungkin bukan orang biasa karena salah satu dari mereka mampu memproyeksikan suaranya dari jarak sejauh itu. Iblis. Siapa yang iblis? Aku hanya orang biasa di tepi sungai, dan rusa kecil ini hanyalah anak sapi yang sedang aku besarkan. Nenek si menyampirkan keranjangnya di lengannya dan tersenyum. Kemudian dia berbisik, "Muer, lari." Nada bicara nenek si yang mendesak membuat Qin Mu terkejut. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Dia tidak ingin pergi karena dia khawatir nenek mungkin dalam bahaya. Kau hanya orang biasa di tepi sungai. Memproyeksikan suaramu kepada kami dengan sangat jelas, dan dengan ki yang begitu kuat, tidak ada wanita tua biasa yang bisa melakukan itu. Sebuah suara tua namun bersemangat bergema dari tebing, lalu tertawa dingin. Tidak mungkin kami, 5 tetua sungai Li, bisa salah tentang teknik penciptaan iblis surgawi. Sebuah keterampilan yang terus berubah, mengupas kulit untuk membuat pakaian, kau masih ingin menjelaskan ketika kami telah dengan jelas melihat keterampilan yang begitu menyeramkan. Kau pasti sering mengubah manusia menjadi ternak menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi, lalu menyeret mereka ke pasar untuk disembelih, ya. Tetua lain di tebing berteriak dengan sungguh-sungguh. Banyak senior sekte kita yang saleh bahkan telah diubah menjadi ternak dan dipaksa merumput selamanya. Setelah melihat metodemu, tidak mungkin kau bisa menipu kami. Rusa juga makhluk hidup. Kau menggunakan kulit dan jiwanya untuk menciptakan makhluk jahat seperti itu, kata sesepuh lainnya dengan nada sedih. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan hilang jika kami tidak membunuhmu di sini dan sekarang. Siapa lagi yang harus kami bunuh jika bukan kau? Nenek si berbalik ke arah Qin Mu dan mencabut jarum di antara alisnya, lalu berkata dengan lembut, orang-orang tua ini tidak berbahaya. Namun, jika kamu tetap di samping nenek, nenek akan terganggu karena berusaha melindungimu, jadi cepatlah lari. Lari kembali ke desa. Qin Mu tidak ragu lagi dan berbalik untuk melarikan diri, mengikuti alur sungai di samping mereka. Awalnya dia berpikir akan sulit untuk bergerak setelah berubah menjadi rusa, tetapi setelah dia mulai berlari, dia menyadari bahwa dia salah. Alih-alih merasa canggung, dia merasa seolah-olah dia selalu menjadi rusa dan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Setan kecil itu mencoba melarikan diri. Bukankah akan menjadi bencana jika kami membiarkanmu melarikan diri? 5 murid Lee River, saatnya untuk latihanmu. Targetmu adalah rusa di bawah kita. Singkirkan dia dan bawakan kepalanya kepadaku. Pada saat yang sama, suara anak laki-laki dan perempuan terdengar jelas. Dimengerti. Dalam sekejap, 5 sosok melompat dari tebing dan berlari menuruni sisinya. Secepat kuda yang berlari kencang, mereka mencapai dasar tebing dalam sekejap. Di dasar tebing terdapat kolam dalam yang berfungsi sebagai titik pemberhentian air terjun yang mengalir deras menuruni gunung. Namun, alih-alih menghantam air dengan cipratan, kelima orang itu dengan ringan melangkah ke permukaan air dan mulai berlari mengejar Qin Mu. Hati nenek si mencelos, tubuh roh, dan level harta karun ilahi embrio roh mereka jelas tidak lemah. Kecepatan Muer tidak dapat menandingi mereka pasti akan mengejarnya. Tepat saat nenek si hendak bergerak untuk menghentikan mereka, 4 sosok terbang di langit dan mendarat di sekelilingnya. Hanya satu orang yang tersisa di atas tebing gunung. Dia berdiri di sana dengan bangga, jelas tidak akan turun dalam waktu dekat.
Apa yang dilakukan 5 tetua Sungai Li di reruntuhan besar ini? Nenek Si memutar matanya dan mencibir ketika 4 tetua mengelilinginya. Mengingat betapa berbahayanya reruntuhan besar, apakah kamu tidak takut bahwa diri kalian yang terkenal akan mati di sini? Dari keempat tetua di sekitarnya, yang berjanggut hitam menjawab dengan dingin, kami mendengar bahwa beberapa aib kotor bersembunyi di reruntuhan besar, setan dan iblis yang tidak bisa hidup di luar dan datang ke sini untuk berlindung. Karena itu kami, kelima tetua, membawa murid-murid kami ke sini untuk menaklukkan mereka. Masih belum dipastikan siapa iblis atau setan, atau siapa yang akan menaklukkan siapa. Nenek Si memegang keranjangnya di lekuk salah satu lengannya dan mengacungkan gunting di tangannya yang bebas. Tampak seperti penglihatannya buruk, dia terkekeh. Sudah lama aku tidak melatih tulang-tulang tua ini. Beruntungnya aku, kemampuanku belum sepenuhnya layu. Mungkinkah kalian ingin aku mengubah kalian menjadi pakaian? Beraninya kau bersikap sombong, dasar iblis. Apa kau masih pantas bersikap sombong di depan kami? Teriak 4 dari 5 tetua Sungai Li. Mereka bergerak cepat, menggoyang-goyangkan serangan mereka saat menyerang Nenek Si. Pada saat yang sama, Kinmu, yang sedang berlari menuju desa lansia cacat, melihat kilatan petir. Kilatan petir putih bersih menerangi area tersebut, menyinari kaki bukit dan seluruh gunung dengan cahaya yang beberapa kali lebih terang dari matahari. Setelah kilatan cahaya itu, gemuruh-gemuruh menyambarnya dari belakang. Kinmu menoleh sebentar untuk melihat, tetapi yang terlihat hanya gelombang angin yang meledak keluar dari lokasi Nenek Si. Badai yang tiba-tiba itu mengangkat tanah, batu, dan bahkan bongkahan batu yang beratnya ribuan pon, melemparkannya keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nenek akan baik-baik saja, kata Kinmu meskipun hatinya hancur, melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang basah terdengar dari sungai di sampingnya. Dia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki dan perempuan berlari menyeberangi air. Keduanya berlari cepat di permukaan sungai, tetapi tubuh mereka tidak tenggelam ke dalam air. Kecepatan kaki mereka menyentuh air, bergerak naik turun, sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan lari cepat Kinmu. Sebelum air sungai sempat memercik ke telapak kaki mereka, anak laki-laki dan perempuan itu sudah berlalu, menghilang seperti angin. Keduanya telah mencapai level menunggangi ombak yang menurut kakek cacat tidak dapat kucapai saat ini. Mereka jauh lebih kuat dariku. Mereka berdua segera melampaui Kinmu saat berlari menyeberangi tengah sungai. Begitu mereka berhasil, mereka mengubah posisi mereka sehingga mereka bergerak ke arah tepi sungai sambil berlari, jelas berencana untuk mencegatnya dari depan. Kinmu melirik ke belakangnya dan melihat orang lain membuntutinya. Di sebelah kirinya, 2 orang lain sedang berjalan di antara punggung gunung, sesekali mereka melompat dari hutan lebat untuk berlari di antara puncak pohon. Namun, mereka tidak dapat melakukannya terlalu lama dan kembali ke tanah untuk mengatur napas. Kendati begitu, mereka terlalu cepat melampaui Kinmu dan bergegas mendahuluinya. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghentikanku. Aku harus mendahului mereka dan mencapai desa. Aku harus memanggil kakek Ma dan yang lainnya untuk menyelamatkan nenek. Sambil menggertakkan giginya, Kinmu menghindari tepian sungai dan berlari ke dalam hutan. Dia pasti akan tertangkap jika dia terus berlari di sepanjang tepian sungai. 2 orang di tengah sungai itu terlalu cepat. 2 orang yang berlari cepat di hutan itu sedikit lebih lambat, jadi masuk ke hutan adalah satu-satunya pilihannya. Setan kecil, kau dan iblis betina pembunuh rusa itu bisa melupakan rencana melarikan diri. Saat Kinmu berlari ke dalam hutan, salah satu dari 2 anak laki-laki di daerah itu mempercepat langkahnya dan melewati yang lain. Namun, dia masih terlambat 1 langkah dan membiarkan Kinmu dalam bentuk rusa berlari kencang melewatinya. Jangan khawatir, dia tidak akan kabur. Pasangan yang memimpin, anak laki-laki dan anak perempuan yang berlari di atas sungai, memasang ekspresi acuh tak acuh. Dengan gerakan lengan bajunya, anak perempuan itu tertawa pelan, tiba-tiba menambah kecepatannya dan melompati puncak pohon seolah-olah dia sedang terbang. Di sisi lain, anak laki-laki itu dengan tenang memerintahkan 3 orang lainnya untuk mengejar Kinmu dan mengepungnya. Tidak peduli seberapa cepat Kinmu berlari, dia tidak bisa menggoyahkan ke-5 orang yang membuntutinya. Selain itu, dia terpaksa berlari semakin jauh dari desa lansia cacat, dan masuk jauh ke dalam reruntuhan besar. Setelah tinggal di desa lansia cacat selama 14 hingga 15 tahun, jarak terjauh yang pernah ia tempuh dari desa itu hanya 3 atau 4 mil. Sekarang setelah ia melangkah lebih jauh, lingkungan sekitarnya mulai menjadi semakin asing. Pada saat yang sama, tempat itu menjadi semakin sepi tanpa jalan setapak yang terlihat. Saat Kinmu terus berlari, sebuah lembah terlihat di depannya. Di tengah-tengah pohon bunga persik yang tumbuh di lembah itu, ia dapat melihat kawanan rusa.
Ia segera berlari ke arah mereka dan membaur dengan mereka. Suara mendesing, aroma harum tercium di seluruh area saat gadis itu mendarat di tanah, lengan bajunya berkibar. Sambil menatap kawanan rusa di depannya, dia mengerutkan kening. Di mana bocah iblis itu, kakak senior? Salah satu pemuda yang usianya sekitar Kinmu bertanya saat mereka mendarat satu persatu. Gadis itu mencibirkan bibirnya dan berkata, dia sudah menyatu dengan kawanan rusa ini. Kalau begitu mari kita bantai semua rusa ini. Para pemuda itu menyerbu kawanan rusa, mengacungkan pedang dan pisau sambil membantai rusa-rusa itu tanpa ampun. Meskipun rusa-rusa itu cepat, mereka tetap lebih lambat daripada para pemuda itu. Kelima rusa itu memiliki tubuh roh dan cukup kuat, serta merupakan praktisi bela diri yang tangguh. Rusa-rusa itu melarikan diri ke segala arah, tetapi tetap mustahil bagi mereka untuk lolos dari pertumpahan darah. Tak lama kemudian, rusa-rusa itu dibantai satu persatu. Tiba-tiba, suara manusia bergema dari kawanan rusa yang sedang kacau. Bukankah kau mengatakan bahwa rusa juga makhluk hidup? Tanyanya. Nenek membunuh seekor rusa, tetapi kalian semua membantai seluruh kawanan. Mengapa kau mengklaim bahwa kami adalah orang-orang yang mengikuti jalan setan? Di sana, mata gadis itu berbinar saat dia mengumpulkan kinya dan mengacungkan pedang panjangnya. Ki harimau putih menyebar darinya ke pedang panjang itu dan memancarkan warna emas cemerlang. Pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah Kinmu yang berlari kencang di samping kawanan rusa. Kinmu berputar, mengubah arah untuk menghindari pedang yang datang, namun tiba-tiba pedang itu mencerminkan perubahan arah dan terus terbang ke arahnya. Teknik macam apa ini? Kebingungan memenuhi pikiran Kinmu. Mungkinkah itu adalah seni bela diri? Itu tidak terlihat seperti itu. Kakek jagal berkata bahwa seni bela diri hanya dapat dicapai ketika jalur bela diri seseorang telah dikembangkan secara ekstrim. Jalur bela diri gadis ini jauh lebih rendah daripada kakek jagal. Saat pedang itu menancap, Kinmu mengubah arah sambil tetap menempel sedekat mungkin dengan tanah, nyaris menghindari serangan itu. Begitu dia menghindari serangan itu, dia melihat sekilas benang halus yang menempel pada gagang pedang. Salah satu ujung benang itu terhubung ke pedang sementara ujung benang lainnya berada di tangan gadis itu. Benang ini sehalus sutra, sehingga sangat sulit untuk diperhatikan.